Sepertinya ada celah yang menakutkan dalam pemahaman kita tentang alam semesta. Para ilmuwan telah membandingkan seberapa cepat alam semesta memuai. Dua metode, dua pengukuran, jawaban yang sama sekali berbeda dan tidak ada yang tahu alasannya. Ketika mereka menyelam lebih dalam ke dalam hal ini, sebuah ide baru yang menakutkan muncul. Seluruh alam semesta kita mungkin berputar. Jika itu benar, hal ini akan mengubah semua yang kita ketahui tentang ruang, waktu, dan bahkan bagaimana dunia akan berakhir. Untuk memahami apa yang sedang terjadi, mari kita bahas bagaimana alam semesta kita memuai. Bagaimana tepatnya alam semesta mengembang? Menjadi apa? Kita pertama kali menyadari hal ini sekitar 100 tahun yang lalu. Selama bertahun-tahun, orang mengira alam semesta itu abadi dan tidak berubah. Lalu datanglah Edwin Hubble. Dia mengamati alam semesta dengan teleskop dan menyadari cahaya yang datang ke planet kita berasal dari galaksi-galaksi yang bergerak menjauhi kita. Galaksi-galaksi itu tidak diam. Seluruh alam semesta sedang bergerak, dan ini menjadi salah satu penemuan paling revolusioner dalam sejarah. Gerakan ini dimulai dengan Big Bang. Itu terjadi sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Seluruh alam semesta, semua materi, energi, ruang, dan waktu meledak dari titik yang sangat panas dan padat. Dentuman tersebut mengirimkan gelombang kejut, memberikan dorongan awal pada semua benda dan partikel. Begitulah cara mereka mulai saling menjauh satu sama lain. Masalahnya, mereka tidak melayang ke ruang terbuka. Tidak, mereka menciptakan ruang itu sendiri dengan cara melayang. Katakanlah kamu memegang sebuah balon. Kamu menggambar beberapa titik di atasnya. Kamu mulai meniupkan udara ke dalamnya. Balon menjadi lebih besar dan lebih besar. Dan setiap titik pada permukaannya bergerak menjauh dari setiap titik lainnya saat balon mengembang. Ketika titik-titik bergerak menjauh, pada dasarnya mereka menciptakan ruang di antara mereka dengan menjauh satu sama lain. Jadi alam semesta tidak mengembang ke suatu ruang misterius. Ruang itu sendiri hanya ada di alam semesta kita, lahir di antara titik-titik yang bergerak. Dorongan Big Bang sangat kuat sehingga alam semesta mulai mengembang dengan sangat cepat. Sulit untuk dibayangkan. Jika kamu sedang bersantai dan menyaksikannya dari samping, maka seluruh alam semesta akan tampak seperti muncul dari suatu tempat dalam waktu kurang dari sekejap. Kamu bahkan tidak akan mendengarnya karena tidak ada suara dalam ruang hampa. Tidak akan ada apa-apa, lalu kamu hanya akan berkedip dan bam, dunia ada di mana-mana. Dentuman itu sangat besar sehingga alam semesta masih terus mengembang hingga sekarang. Bahkan setelah miliaran tahun kemudian, ruang angkasalah yang terus meregang dan setiap titik di dalamnya bergerak semakin jauh, termasuk kita. Kita hanya bergerak dengan kecepatan yang lebih lambat, semacam itu. Jadi setelah kita mengetahui bahwa semuanya berkembang, pertanyaan berikutnya adalah seberapa cepat? Ternyata kecepatan gerak berbeda untuk galaksi-galaksi yang berbeda. Kita melihat bahwa semakin dekat benda-benda itu dengan kita, semakin lambat benda-benda itu menjauh dari kita. Dan semakin jauh sebuah galaksi dari kita, semakin cepat galaksi itu tampak bergerak menjauh. Dan mereka terus bergerak. Misalnya, kita bisa mengatakan galaksi ini berjarak 100 megaparsec. Tapi karena galaksi-galaksi itu tidak benar-benar berada di satu tempat, itu berarti galaksi ini bergerak dengan kecepatan sekitar 6.920 km per jam menjauhi kita. Jika jaraknya berlipat ganda, maka kecepatan galaksi juga berlipat ganda. Jadi sebagai contoh, jika sebuah galaksi berjarak 1 juta tahun cahaya, galaksi tersebut akan bergerak menjauhi kita dengan kecepatan sekitar 74.030 km per jam. 2 juta tahun cahaya jauhnya, 2 kali lipatnya. Sekarang sekitar 148.060 km per jam. 10 juta tahun cahaya, hampir 804.670 km per jam. Para ilmuwan menyebutnya hukum Hubble. Kecepatan sama dengan konstanta Hubble dikalikan dengan jarak. Dan konstanta Hubble adalah angka kecepatan ajaib yang terus kita tambahkan setiap kali kita bergerak 1 juta tahun cahaya lebih jauh. Jadi konstanta Hubble pada dasarnya adalah laju pemuaian yang terjadi. Tapi ada masalah. Masalah yang kelihatannya kecil pada awalnya. Tapi sebenarnya masalah itu menyembunyikan bencana besar. Ketika kita mengukur konstanta Hubble dengan menggunakan dua metode yang berbeda,
Entah kenapa kita mendapatkan hasil yang berbeda. Metode pertama adalah menghitungnya berdasarkan apa yang kita lihat di sekitar kita saat ini, hari ini, bintang-bintang yang berbeda, galaksi-galaksi, cahaya, dan kecerlangannya. Pada bintang-bintang tertentu, kecerlangannya berubah dengan cara yang dapat diprediksi. Ledakan bintang besar seperti supernova bertindak seperti mercusuar kosmik. Kita tahu seberapa terang bintang itu seharusnya, dan berkat itu kita bisa menghitung jarak dan kecepatannya. Semuanya jelas dan sederhana, tapi kemudian para ilmuwan mencoba sesuatu yang sama sekali berbeda. Mereka sering menggunakan trik ini, mencari tahu bagaimana alam semesta awal berperilaku, lalu mensimulasikan semuanya dari awal. Ini seperti membuat karakter dasar di Sims dan membiarkan mereka melakukan apapun, dengan harapan mereka akan melakukan sesuatu dengan cara yang dapat diprediksi dan tidak melakukan sesuatu yang liar. Kita bisa menebak seperti apa alam semesta awal karena kita masih bisa mendeteksi sisa-sisa cahaya redup Big Bang. Kita memiliki teleskop ultra presisi yang memungkinkan kita untuk menemukan cahaya purba, cahaya pertama, dan jejak-jejak energi yang pertama kali lahir di alam semesta. Cahaya sisa pasca Big Bang ini secara harfiah memenuhi seluruh alam semesta. Hanya saja cahaya itu tersebar seperti fosil dinosaurus. Jadi kita mengambil fosil-fosil ini dan menciptakan kembali seluruh dinosaurus berdasarkan fosil-fosil tersebut. Dan ketika kita mengukur berapa konstanta Hubble yang seharusnya, berdasarkan bagaimana alam semesta kita bermula, kita mendapatkan angka yang berbeda. Awalnya tidak terdengar seperti masalah besar. Berdasarkan apa yang kita lihat saat ini, setiap 3 juta tahun cahaya jauhnya, segala sesuatu bergerak lebih cepat sekitar 64 km per detik. Tapi, berdasarkan bagaimana alam semesta kita seharusnya berkembang, angkanya sekitar 72 km per detik. Secara harfiah, hanya 6,44 km atau lebih, bukan? Tapi dalam kosmologi ini adalah tanda bahaya. Bila kesalahan telah menyusut sedemikian rupa, sehingga sekarang ini bukan hanya situasi mungkin baik-baik saja, ini adalah ketegangan dalam pengukuran. Dan itulah yang disebut oleh para ilmuwan ketegangan Hubble. Ini adalah perbedaan yang serius antara dua pengukuran yang sangat presisi, berdasarkan metode yang sangat berbeda, dan keduanya tampak sama benarnya. Bayangkan jika kamu menggunakan 2 jam yang sangat presisi untuk mengecek seberapa cepat seorang atlet berlari dalam suatu jarak. Dan pada akhirnya, salah satu jam menunjukkan waktu 10 detik, sementara jam lainnya menunjukkan waktu 11 detik. Apa artinya itu? Itu menakutkan. Kedua angka itu seharusnya sama. Dan karena tidak sama, salah satu dari 3 hal ini pasti benar. Pertama, mungkin salah satu pengukurannya salah. Yang sangat tidak mungkin, karena kedua metode ini sangat dapat diandalkan. Kedua, mungkin ada sesuatu dalam interpretasi kita yang salah. Tapi itu juga tidak mungkin, karena banyak ilmuwan mendapatkan hasil yang sama dan setuju bahwa ketegangan itu nyata. Dan akhirnya pilihan yang paling menakutkan, seluruh model alam semesta kita kehilangan sesuatu. Itu sebabnya para ilmuwan panik, dan ternyata mereka punya alasan. Baru-baru ini sebuah tim peneliti baru dari Hawaii mengusulkan sesuatu yang liar. Bagaimana jika alam semesta berotasi sangat lambat? Jika benar demikian, itu akan sangat gila. Inilah alasannya. Pertama, jika alam semesta benar-benar berotasi, bahkan sangat lambat, itu berarti hukum fisika akan sedikit berbeda tergantung di mana kamu berada atau ke arah mana kamu melihat. Hal ini mematahkan salah satu gagasan kita yang paling sakral tentang fisika, bahwa ruang angkasa itu sama ke segala arah. Kedua, bisa jadi kita telah salah memahami seluruh sejarah kosmik. Mungkin kita tidak tahu seberapa cepat alam semesta mengembang, kapan alam semesta lahir, atau apa itu Coba tebak, alam semesta bisa saja memiliki bekas luka, sama seperti kamu saat jatuh dari sepeda. Ini alasannya, sebelum Big Bang alam semesta sangat panas, padat dan penuh energi. Dan sepertinya semuanya berjalan dengan baik sampai semuanya berubah sekitar 13,8 miliar tahun lalu. Kemudian alam semesta meledak. Setelah ledakan, alam semesta memuai dengan sangat cepat. Otak manusia bahkan tidak bisa memahami seberapa cepat pemuaian itu terjadi.
Beberapa waktu kemudian alam semesta mulai mendingin. Saat itu bekas luka raksasa menakutkan yang membelah ruang waktu muncul di mana-mana. Dan jika kita mempelajari bekas luka ini dengan baik, kita bahkan bisa mendapatkan wawasan tentang perjalanan waktu. Saat ini, kita menyebut bekas luka ini sebagai string kosmik. Bekas luka ini seperti stretch mark yang muncul ketika kulit mengembang terlalu cepat. Atau kita juga bisa membandingkannya dengan retakan yang terbentuk pada es ketika membeku. Garis-garis ini kemungkinan besar sangat tipis, seukuran proton, partikel subatomik bermuatan positif. Ya, subatomik berarti lebih kecil dari atom. String ini juga sangat padat dan bisa meregang selama bertahun-tahun cahaya. Sekarang bayangkan bekas luka kosmik ini melayang-layang di angkasa, tidak banyak berinteraksi dengan lingkungannya. Ketika saling berpapasan, dua string kosmik bisa membelokkan ruang waktu sedemikian rupa sehingga menciptakan mesin waktu. Jika kamu melakukan perjalanan di sepanjang jalur tertentu di sekitar garis ini, kamu akan kembali ke titik awal pada waktu yang lebih cepat dari permulaanmu, yang berarti kamu melakukan perjalanan ke masa lalu. Mari kita akui saja, ide ini terdengar seperti sesuatu yang berasal dari film fiksi ilmiah. Namun hal ini didukung oleh teori string kosmik dan perhitungan di baliknya tampaknya berhasil. Sayangnya, belum ada yang mengamati dawai kosmik ini. Jadi untuk saat ini masih berupa teori. Pada tahun 1991, seorang fisikawan mengusulkan sebuah ide tentang bagaimana string kosmik dapat memungkinkan perjalanan waktu. Jika dua dawai kosmik tak terbatas saling berpapasan secara paralel, keduanya akan membengkokkan ruang waktu, menciptakan putaran waktu. Perputaran ini akan memungkinkan seseorang untuk melakukan perjalanan ke masa lalu. Lebih baik lagi, ide ini tidak bertentangan dengan teori relativitas umum Einstein yang menyatakan benda-benda besar dapat membengkokkan ruang dan waktu. Pembengkokan ruang waktu ini dapat memungkinkan jalan pintas melalui waktu. Konsepnya yang sekarang terkenal tentang putaran waktu tertutup juga membantu menjelaskan bagaimana lubang cacing bisa bekerja. Lubang cacing pada dasarnya adalah terowongan teoritis yang menghubungkan satu tempat di ruang angkasa ke tempat lain. Sebagian orang percaya bahwa dengan menggunakan terowongan semacam itu, kita bisa membuat jalan pintas untuk perjalanan yang sangat panjang melintasi alam semesta yang memungkinkan kita mengunjungi sistem bintang dan galaksi lain. Katakanlah kamu berhasil menciptakan lubang cacing dan bahkan mempercepat salah satu ujungnya hingga mendekati kecepatan cahaya. Lalu kamu mengirimnya kembali ke tempat asalnya. Pada saat itu, kedua ujungnya tidak sinkron lagi. Yang satu berada di masa lalu, sementara yang lain berada di masa depan. Dan jika kamu berhasil berjalan di antara keduanya, kamu akan melakukan perjalanan waktu. Kamu dapat melakukan hal serupa dengan menempatkan salah satu ujung lubang cacing di dekat medan gravitasi yang kuat, seperti lubang hitam, dan menjaga sisi lainnya di dekat gaya gravitasi yang lebih lemah. Dengan cara ini, menurut teori relativitas, waktu akan berjalan lebih lambat di sisi yang memiliki gravitasi kuat, dan hal ini akan memungkinkan sebuah partikel atau potongan massa lainnya untuk tetap berada di masa lalu, sejajar dengan sisi lain lubang cacing. Pada saat yang sama, jika kamu memutuskan untuk membuat lubang cacing, kamu harus ingat bahwa lubang cacing sangat berbahaya. Bisa saja runtuh secara tiba-tiba, kemungkinan besar mengandung radioaktif tinggi, atau kamu bisa saja bersentuhan dengan materi eksotis yang beracun di dalamnya. Namun mari kita kembali ke matematika di balik ide mesin waktu senar kosmik. Harus diakui ide ini sangat kuat, namun bukan berarti mesin waktu seperti itu sudah bisa dibuat. Untuk menggunakan cara perjalanan waktu seperti ini, kita harus mencapai kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Dan itu mungkin mustahil. Menurut relativitas Einstein, semakin cepat sebuah benda bergerak, semakin banyak energi yang dibutuhkan untuk terus melaju. Dengan kata lain, kita belum memiliki teknologi atau sumber energi untuk mempercepat pesawat ruang angkasa ke kecepatan ini. Gagasan tentang dua dawai kosmik yang tak terbatas juga dipertanyakan karena kita tidak bisa menciptakan sesuatu yang panjangnya tak terbatas. Jadi meskipun model perjalanan waktu ini masuk akal secara matematis, sifat senar yang tak terbatas akan membuat model yang tepat ini menjadi tidak praktis. Pada saat yang sama, beberapa ilmuwan masih percaya bahwa dawai kosmik merupakan kemungkinan yang lebih baik daripada model lainnya, seperti lubang cacing. Bagaimanapun, sebelum kita bisa memulai mempertimbangkan perjalanan waktu, kita harus menemukan string kosmik.
Untungnya ada sekelompok astronom yang sedang berusaha mendeteksi gelombang gravitasi frekuensi rendah dengan mengukur sinyal dari satu jenis bintang yang disebut pulsar. Pulsar memancarkan gelombang radio secara teratur, dan dengan mengukur perubahan kecil pada waktu dari gelombang radio tersebut, para ilmuwan bisa mendeteksi pergeseran halus dalam ruang waktu. Perubahan tersebut disebabkan oleh gelombang gravitasi yang merupakan riak dalam ruang waktu. Sejauh ini, kita hanya mendeteksi gelombang gravitasi yang berasal dari lubang hitam. Tapi pada tahun 2020, ada satu sinyal aneh yang tidak tampak berasal dari lubang hitam. Sinyal itu bisa jadi berasal dari dawai kosmik. Dan di sini, kita perlu membahas teori dawai. Menurut teori ini, alam semesta terdiri dari lebih dari 4 dimensi ruang dan waktu. Ada dimensi tambahan yang tersembunyi dari kita. Selain itu, bahan penyusun dasar alam semesta bukanlah partikel, melainkan dawai-dawai kecil yang bergetar. Dawai-dawai ini dapat bergetar pada frekuensi yang berbeda untuk menciptakan partikel-partikel fundamental yang berbeda. Dawai-dawai dari teori dawai ini bisa jadi meregang pada masa alam semesta dini dan menjadi dawai kosmik yang telah kita bahas. Di tahun-tahun mendatang, kita mungkin akan mendapatkan lebih banyak informasi tentang itu dari teleskop gelombang gravitasi berbasis ruang angkasa yang disebut LISA. Teleskop ini akan diluncurkan pada tahun 2035. Namun jika sinyal yang ditangkap pada tahun 2020 benar-benar berasal dari dawai kosmik, maka ini bisa berarti terobosan besar dalam fisika. Dalam hal ini, teori dawai akan menjadi kerangka kerja yang tepat untuk memahami alam semesta. Teori ini akan mengubah cara kita berpikir tentang blok-blok penyusun realitas kita. Di sisi lain, bahkan jika sinyal yang ditemukan bukan berasal dari dawai kosmik, penemuan ini tetaplah penting. Penemuan ini akan memberi para ilmuwan lebih banyak informasi tentang seperti apa sinyal dawai kosmik di masa depan. Dan meskipun kita belum sampai pada tahap perjalanan waktu, penemuan dawai kosmik bisa membawa kita selangkah lebih dekat untuk memahami misteri alam semesta. Dan bahkan mungkin kemungkinan untuk melakukan perjalanan melintasi waktu. Perjalanan waktu adalah tema yang populer dalam fiksi ilmiah. Tapi pada kenyataannya, waktu bergerak maju terjadi secara alami. Saat ini kamu sedang melakukan perjalanan ke masa depan dengan kecepatan tetap detik per detik. Namun para ilmuwan telah menemukan bahwa kecepatan ini dapat berubah tergantung pada kecepatan dan gravitasi. Teori relativitas khusus Einstein menjelaskan bahwa waktu melambat ketika sebuah objek bergerak lebih cepat. Semakin dekat kamu dengan kecepatan cahaya, semakin lambat waktu berlalu untukmu dibandingkan dengan seseorang yang tidak bergerak sama sekali. Teori relativitas umum menambahkan faktor lain, gravitasi. Semakin kuat tarikan gravitasi, semakin lambat waktu bergerak. Di dekat objek-objek masif seperti permukaan bintang neutron, lubang hitam, atau bahkan bumi, waktu berjalan lebih lambat daripada di tempat yang jauh dari objek-objek ruang angkasa tersebut. Jika seseorang tinggal di tepi lubang hitam, di mana gravitasi sangat kuat, hanya beberapa jam saja yang akan berlalu bagi mereka, sementara ribuan tahun akan berlalu bagi orang-orang di bumi. Jika mereka kembali, mereka akan melakukan perjalanan ke masa depan. Ini adalah efek yang nyata dan terbukti secara ilmiah. Contoh nyata dari perjalanan waktu meskipun dalam skala kecil dapat disaksikan dalam misi luar angkasa. Sebagai contoh, kosmonot ini menghabiskan total 748 hari di stasiun ruang angkasa Mir selama 3 misi terpisah. Selama puluhan tahun perjalanan waktu dianggap mustahil, tapi fisikawan ini memecahkan kode dengan mekanika kuantum. Ia mencoba membuktikan bahwa lingkaran waktu mungkin ada tanpa merusak realitas. Jadi apakah ini langkah pertama menuju mesin waktu? Di kehidupan sehari-hari kita terbiasa dengan waktu bergerak maju secara lurus. Dari masa lalu ke masa kini ke masa depan. Begitulah pandangan orang sebelum Einstein. Karena itu yang kita rasakan. Tapi saat Einstein muncul, ia ceritakan kisah berbeda. Ia tunjukkan bahwa ruang dan waktu terjalin, seperti kain fleksibel, menjadi sesuatu yang disebut ruang waktu. Ruang bisa melengkung dan berputar, dan waktu ikut melakukannya. Kain ruang waktu melengkung saat kita menempatkan objek berat di dalamnya, seperti planet, bintang, atau lubang hitam. Semakin berat objeknya, semakin meregang dan melengkung, memperlambat waktu di sekitarnya. Film seperti Interstellar menggambarkannya dengan baik. Meski para karakter menghabiskan beberapa jam di planet,
Saat kembali ke pesawat ruang angkasa, 23 tahun telah berlalu bagi astronot yang menunggu di sana. Mengapa? Karena gravitasi ekstrim lubang hitam melengkungkan kain ruang waktu itu. Dan semakin dekat kamu ke sana, semakin lambat waktu berjalan bagimu. Kedengarannya gila, tapi itulah cara alam semesta bekerja. Bukan hanya lubang hitam, semua objek masif seperti matahari juga melengkungkan ruang waktu di sekitarnya. Ini alasan planet mengorbit dalam kurva. Semua ini membuat fisikawan tertegun. Jika kita bisa melengkungkan ruang waktu, bisakah kita melengkungkannya hingga membentuk lingkaran? Ini seperti perjalanan yang melengkung kembali ke asalnya. Artinya, jika kamu mengikutinya, kamu bisa kembali ke masa lalu dan mengulang momen. Itu pasti sangat gila. Bayangkan kamu berjalan di lorong, berharap keluar lewat pintu di ujungnya, tapi alih-alih pintu kamu menemukan dirimu sendiri, berdiri kembali di titik awal, berjalan ke masa lalumu. Mereka menciptakan lingkaran imajiner ini dan menamakannya kurva waktu tertutup atau disingkat CTC. Tapi bayangkan betapa sulitnya mewujudkan hal itu. Ya, objek berat bisa meregang dan memelintir ruang waktu. Tapi, bahkan benda masif itu tak membuat waktu berlingkar, hanya memperlambatnya dengan sangat kuat. Secara hipotetis itu mungkin, tapi butuh kondisi super ekstrim. Misalnya, jika lubang hitam mendapat dorongan ekstra dan berputar, ia bisa melengkungkan ruang waktu menjadi lingkaran. Ada juga ide aneh seperti materi eksotis dan lubang cacing, tapi semua spekulatif. Anggap saja ada cara membuat CTC. Membuatnya bukan satu-satunya masalah. Disinilah paradoks dimulai. Jika lingkaran waktu bisa ada, bukankah itu menciptakan kontradiksi? Paradoks kakek adalah salah satu contoh. Jika kamu mengikuti lingkaran besar dan tanpa sengaja mencegah kakek bertemu nenek, itu berarti salah satu orang tuamu tak lahir, dan kamu juga tak lahir. Jadi, bagaimana kamu bisa pergi ke masa lalu? Atau apa yang terjadi padamu setelah itu? Ada ide lain seperti menghancurkan mesin waktu sebelum menggunakannya, atau memberikan William Shakespeare dramanya sendiri. Paradoksnya tak terbatas. Ini terjadi karena entropi, salah satu hukum fisika utama, mengusung ide bahwa kekacauan alam semesta selalu meningkat. Segalanya mulai dari sesuatu yang normal dan terstruktur, tapi akhirnya pecah, menjadi aneh dan kacau, dan tak bisa kembali. Es mencair tapi tak pernah membeku kembali ke bentuk aslinya sendiri. Tubuh kita menua, bukan menjadi muda. Kita mengingat masa lalu, bukan masa depan. Ini semua contoh entropi. Jadi, jika perjalanan waktu mungkin terjadi, bagaimana entropi bekerja? Akankah gelas pecah bisa kembali seperti semula? Orang jadi lebih muda dan kehilangan ingatan? Itulah bagaimana paradoks seperti paradoks kakek muncul. Nah, disinilah teori baru mengubah segalanya. Fisikawan Lorenzo Gavassino punya ide keren untuk menjelaskan masalah ini. Ia menangani kerumitan kuantum, bekerja dengan sesuatu yang disebut fluktuasi kuantum. Alam semesta itu tak pernah sepenuhnya diam. Bahkan di ruang kosong, pada level terkecil, ada perubahan energi acak terus-menerus. Itulah fluktuasi kuantum, seperti getaran tak terduga yang muncul dan lenyap. Ya, alam semesta kita memang aneh begitu. Ini seperti danau. Dalam skala normal tampak halus, tapi jika diperbesar sangat dekat, kamu akan lihat riak kecil tak terduga muncul dan lenyap terus-menerus. Alam semesta kita sama dengan fluktuasi kuantum. Fluktuasi ini terjadi di mana-mana dan sangat penting saat berhadapan dengan lubang hitam dan lingkaran waktu. Kita kembali ke lingkaran waktu. Gavassino bilang dalam lingkaran waktu, fluktuasi kuantum mengacaukannya entropi secara aneh. Idealnya, kekacauan seharusnya meningkat seperti biasa. Kita menua, baju antariksa usang, benda rusak tak pulih sendiri, dan seterusnya. Tapi sepertinya, alih-alih terus meningkat, kekacauan dalam lingkaran waktu bisa berkurang secara acak. Ini berarti hal yang seharusnya tak bisa dibalik, seperti penuaan atau kerusakan, bisa saja berbalik. Jadi, ya, jika kamu coba lakukan sesuatu yang gila saat perjalanan waktu, itu tak akan berhasil. Jika kamu coba cegah kakek jadi kakekmu, alam semesta bisa membalikkan perubahan itu
seolah tak pernah terjadi. Jika kamu ke masa lalu, ingatan kamu bisa hilang. Artinya, kamu tak ingat masa depan di mana kamu berasal. Kalau kamu coba melanggar kausalitas, alam semesta mungkin saja menghapus kontradiksi. Waktu selalu menemukan cara mengoreksi diri, mencegah paradoks. Sebenarnya, banyak ilmuwan telah lama menduga dan yakin jika perjalanan waktu memungkinkan terjadi, dan alam semesta akan mencegah paradoks aneh. Intinya, alam semesta memastikan semua peristiwa harus secara logis konsisten dengan dirinya sendiri. Karya Gavasino memberikan bukti matematis menggunakan mekanika kuantum. Tentu saja, ada teori unik tentang multi alam semesta seperti yang sering kita lihat di film. Jika kita ke masa lalu dan mengubah sesuatu, tercipta garis waktu baru. Garis waktu lama tetap ada, namun yang baru berjalan berbeda. Tapi, ide ini lebih tentang fisika ilmiah yang menarik ketimbang matematika dan fisika. Tapi apakah itu berarti perjalanan waktu benar ada? Saat ini belum. Meski celah waktu mungkin ada secara teori, belum tentu ada di dunia nyata. Stephen Hawking misalnya yakin celah waktu tak mungkin ada. Ia bilang alam semesta akan mencegahnya terbentuk. Ia bahkan mengadakan pesta penjelajah waktu yang terkenal. Sayangnya, tak ada yang datang. Banyak fisikawan tetap yakin perjalanan waktu tak mungkin terjadi, setidaknya pada skala makro. Mereka bahkan mencoba membuktikannya. Tim dari Oxford dan Wina, misalnya, ingin membalikan satu elektron ke masa lalu. Mereka berhasil melakukannya di komputer kuantum, meski efeknya kecil, hanya sepersekian detik. Menciptakan ulang secara normal itu sungguh mustahil. Untuk melihatnya secara alami, kita harus amati 10 miliar elektron per detik selama usia alam semesta. Dan itu pun hanya sekali. Semakin banyak partikel yang dicoba dibalik, semakin banyak kesalahan muncul. Dengan satu elektron kecil berhasil baik, tapi saat 3 elektron, akurasi turun separuh. Meski kita belum menemukan cara menjelajah waktu, memahami hal ini sangat bermanfaat. Ini akan bantu kita pelajari lubang hitam, alam semesta di awal masa, hingga teknologi kuantum. Meski mesin waktu masih fiksi ilmiah, penelitian ini mendekatkan kita pada pemahaman alam semesta. Ternyata kita memiliki beberapa cara untuk memecahkan paradoks perjalanan waktu. Perjalanan waktu terdengar menarik, tapi membawa banyak masalah. Ambil contoh, paradoks kakek yang terkenal itu. Bayangkan kamu melakukan perjalanan ke masa lalu dan mencegah kakek nenekmu bertemu. Hal ini akan mengubah jalannya sejarah, tapi bagaimana caranya? Jika kamu menghapus pertemuan mereka, kamu tidak akan ada lagi. Jadi, kamu bahkan tidak dapat melakukan perjalanan ke masa lalu untuk mengubah masa lalu. Ada juga paradoks bootstrap. Katakanlah kita kembali ke masa lalu dan memberikan Beethoven gubahannya sendiri sebelum dia menulisnya. Dia menjadi terkenal karena musik yang kamu berikan, tetapi dari mana asalnya? Apakah kamu yang memulainya atau Beethoven yang memulainya? Ada banyak teori tentang perjalanan waktu. Salah satunya melibatkan garis waktu alternatif dan alam semesta paralel, seperti dalam Back to the Future misalnya. Jika dunia paralel ada, kita dapat melakukan perjalanan secara hipotetis ke dunia di mana peristiwa-peristiwa terjadi secara berbeda, sementara garis waktu kita tetap sama. Ini adalah pendekatan yang indah dan bebas paradoks. Tapi ini adalah fiksi ilmiah murni, kita tidak memiliki bukti konkret tentang alam semesta paralel. Jadi, apa yang para ilmuwan coba lakukan adalah mencari tahu apakah perjalanan waktu itu mustahil dalam satu garis waktu universal ini. Kita telah mengeksplorasi pertanyaan ini selama lebih dari 1 dekade dan menciptakan konsep menarik yang disebut kurva waktu tertutup atau CTC. Bayangkan kamu mengambil jalur yang membentuk sebuah lingkaran dan membawanya kembali ke tempat kamu memulai, tetapi dalam waktu yang tepat. Kita tahu bahwa ruang angkasa itu seperti sehelai kain yang goyah, yang bisa melengkung dan membengkok ketika kita meletakkan benda-benda berat di atasnya. Dalam beberapa situasi, seperti di dekat objek masif seperti bintang atau lubang hitam, ruang angkasa bisa melengkung. Sekarang bayangkan sebuah benda yang begitu berat, dengan gravitasi yang melingkari ruang angkasa dengan sangat kuat.
sehingga benda itu benar-benar berputar pada dirinya sendiri. Jika ide ini menjadi nyata, maka hal ini dapat menunjukkan kemungkinan untuk melakukan perjalanan ke masa lalu, ke garis waktu kita. Kemungkinan ini sangat menarik, tapi juga menimbulkan banyak masalah, dan para ilmuwan mungkin telah menemukan cara untuk mengatasinya. Salah satu solusinya adalah bahwa melakukan hal-hal yang paradoks bisa jadi tidak mungkin. Dalam skenario ini, kita berasumsi bahwa alam semesta memiliki beberapa mekanisme konsistensi diri. Artinya, meskipun kamu masih bisa melakukan perjalanan waktu, kamu dibatasi dalam tindakan yang bisa kamu lakukan. Sebagai contoh, kamu mungkin tidak dapat kembali dan mengubah sejarah keluargamu. Tetapi tidak ada yang tidak logis tentang perjalanan kembali ke masa lalu untuk sekedar berinteraksi dengan nenek moyangmu. Dalam skenario ini, alam semesta hanya melarangmu untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin secara logika. Para ilmuwan memutuskan untuk melakukan percobaan untuk memeriksa apakah hal itu berhasil, dan hasilnya cukup mengerikan. Eksperimen yang dilakukan melibatkan penciptaan mesin waktu teoretis. Ini juga disebut mesin waktu pada prinsipnya. Ini bukan perangkat fisik melainkan simulasi kuantum. Dalam simulasi, mereka mencoba mengirim foton ke masa lalu dalam waktu sepersekian detik dan membuatnya berinteraksi dengan dirinya di masa lalu. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa yang akan dilakukan oleh foton tersebut. Apakah foton tersebut akan menghancurkan dirinya yang terdahulu, menghindari interaksi, atau melakukan hal lain. Apa yang terjadi adalah ketika foton mendekati dirinya yang dulu dan semakin dekat ke titik menciptakan paradoks, percobaan cenderung lebih sering gagal. Dengan kata lain, sepertinya hukum fisika atau susunan alam semesta mungkin memiliki beberapa mekanisme bawaan yang aneh yang mencegah paradoks perjalanan waktu. Dalam hal ini, pertanyaannya adalah, bagaimana alam semesta memahami apa yang secara logis tidak mungkin, dan bagaimana alam semesta mencegah kita melakukan hal-hal ini, yang cukup menakutkan untuk dipikirkan. Ada teori lain, bahwa alam semesta mengizinkan hal-hal yang paradoks untuk terjadi, tapi juga mengoreksinya sendiri. Bayangkan seorang penjelajah waktu yang kembali ke masa lalu untuk menghentikan penyebaran suatu penyakit. Menurut teori ini, bahkan jika penjelajah waktu itu berhasil, kondisi kesehatan tersebut akan menemukan cara lain untuk menyebar, menghindari paradoks tersebut. Atau mungkin kita semua ada dalam putaran waktu. Putaran ini memungkinkan objek untuk berinteraksi dengan dirinya di masa lalu, sambil tetap mempertahankan garis waktu yang konsisten karena tidak ada titik awal. Sebagai contoh, mencoba untuk mencegah suatu peristiwa bersejarah dapat mengakibatkan secara tidak sengaja mengkatalisasi peristiwa yang ingin kita cegah. Ide ini menantang pemahaman kita tentang fisika klasik dan kehendak bebas. Namun, semua gagasan ini murni teoritis, dan untuk mengujinya, pertama-tama kita harus menemukan mekanisme untuk benar-benar melakukan perjalanan ke masa lalu. Berbicara tentang perjalanan waktu praktis, kami telah menyebutkan bahwa ruang angkasa melengkung di sekitar objek yang sangat berat. Apakah ini berarti lubang hitam bisa menjadi portal ke masa lalu dan masa depan? Mungkin. Lubang hitam terbentuk ketika sebuah bintang masif runtuh ke dalam. Tarikan gravitasinya sangat kuat sehingga cahaya pun tidak bisa lolos. Ini berarti lensa ini sempurna untuk membengkokkan bukan hanya ruang tetapi juga waktu. Kamu mungkin ingat hal ini dalam film Interstellar. Di dekat lubang hitam, waktu melambat. Efek ini begitu nyata sehingga 1 tahun di dekat lubang hitam bisa terasa seperti puluhan tahun di bumi. Dalam hal ini, perjalanan kembali ke masa lalu dengan menggunakan lubang hitam secara teoritis dimungkinkan. Jika gravitasi mereka memelintir waktu sedemikian rupa sehingga membungkus kembali dirinya sendiri, menciptakan kurva waktu yang tertutup, dan kamu dapat memasuki lingkaran ini, kamu akan menemukan dirimu dalam perjalanan dari masa depan ke masa lalu. Tetapi ada beberapa masalah dengan hal ini. Pertama, kamu hanya bisa melakukan perjalanan ke masa lalu lubang hitam. Kedua, untuk memasuki lingkaran, kamu mungkin harus melintasi cakrawala peristiwa, titik tanpa harapan di sekitar lubang hitam. Untuk keluar dari lubang hitam, kalian harus melakukan perjalanan lebih cepat dari cahaya yang saat ini mustahil dilakukan. Jadi, meskipun lubang hitam mungkin memegang kunci untuk melakukan perjalanan waktu, perjalanan di dalam lubang hitam mungkin merupakan perjalanan terakhirmu. Tetapi, tidak semua orang setuju
bahwa kurva waktu tertutup sama sekali tidak ada. Penelitian terbaru telah memberikan pencerahan baru tentang topik ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu hanya bisa bergerak maju. Penelitian ini menawarkan perspektif baru tentang bagaimana cahaya berperilaku ketika bertemu dengan bahan yang berbeda. Ketika cahaya bergerak melalui ruang kosong, cahaya bergerak dengan kecepatan konstan 300.000 km per detik. Tetapi ketika bertemu dengan zat seperti air atau kaca, kecepatannya bisa berubah, menyebabkannya membengkok atau membias. Meskipun para ilmuwan memiliki persamaan untuk menggambarkan perilaku ini, mereka bergumul dengan masalah perubahan kecepatan cahaya pada batas dalam medium yang berbeda. Nah, para peneliti mengajukan solusi untuk teka-teki ini dengan mempertimbangkan kembali bagaimana cahaya bergerak melalui ruang dan waktu. Mereka menemukan bahwa cahaya selalu tetap konstan saat bergerak melalui medium yang berbeda. Apapun yang ditemui cahaya selalu bergerak maju dalam waktu. Ini berarti bahwa cahaya dan gelombang lain yang serupa dengannya mengikuti jalur satu arah yang sama melalui waktu seperti yang kita lakukan. Hal lainnya adalah bahwa cahaya juga selalu menyimpan momentumnya dan selalu tetap sama mengarah ke depan dalam waktu. Dan akhirnya, bahkan dengan relativitas umum dan dengan gravitasi yang membengkokkan cahaya dengan sangat kuat, cahaya tetap mengarah ke depan. Cahaya bisa melambat hingga terasa seperti waktu berhenti, tetapi tidak pernah bergerak mundur. Hal ini menantang gagasan kita sebelumnya tentang hubungan antara cahaya dan waktu. Dahulu kala kita percaya bahwa seluruh alam semesta berputar mengelilingi planet biru kecil kita. Ini disebut model geosentris. Kita mengira bahwa matahari, bintang-bintang, dan semua benda langit yang berkelap-kelip itu menari-nari mengelilingi kita. Teori ini sangat populer di zaman Yunani dan Romawi kuno. Para jenius terkenal seperti Aristoteles dan Ptolemeus sangat menyukai gagasan ini. Kenapa orang-orang percaya akan hal ini? Pertama-tama kita punya ego yang sangat besar. Kedua, ada beberapa hal yang tampaknya mendukungnya. Sebagai contoh, jika kamu berdiri di bumi dan melihat ke arah matahari, sepertinya matahari berputar mengelilingi kita setiap hari. Bulan dan planet-planet tampaknya melakukan hal yang sama. Kesimpulan yang jelas adalah, semua itu mungkin berputar mengelilingi bumi. Lalu ada fakta bahwa bumi terasa cukup stabil ketika kamu berdiri di atasnya. Rasanya tidak seperti sedang bergerak kan? Dan karena kestabilan di bawah kaki kita ini, orang-orang mengira bumi tidak bergerak. Tapi bahkan pada saat itu, ada filsuf Yunani dan Romawi kuno yang memiliki pemikiran yang lebih keren. Mereka memasangkan model geosentris dengan gagasan bahwa bumi sebenarnya adalah bola bundar yang melayang di angkasa, bukan piringan datar. Mereka mulai menghubungkan maknanya satu sama lain. Setelah beberapa waktu, astronom dan matematikawan Aristarchus dari Samos memiliki ide yang mengubah dunia. Dia berpikir bumi mungkin bukan pusat dari segala sesuatu. Dia mengusulkan bahwa segala sesuatu berputar mengelilingi matahari. Lucu jika membayangkan bahwa pada masa itu, ide ini dianggap gila. Itulah sebabnya untuk sementara waktu, kebanyakan orang tetap berpegang teguh pada pandangan geosentris. Butuh waktu berabad-abad untuk akhirnya menerima model heliosentris di mana semua planet di tata surya kita mengelilingi matahari. Gagasan ini dihidupkan oleh orang-orang seperti Copernicus, Galileo, dan Kepler. Perubahan ini tidak mudah bagi manusia, sulit untuk melepaskan mahkota luar angkasa kita. Tapi, lambat laun kita bisa menerimanya. Dengan melepaskan gagasan ini, kita menemukan dunia yang sama sekali baru. Perjalanan ini membawa kita pada sebuah kesadaran yang menakjubkan. Tidak hanya kita bukan pusat alam semesta, kita juga cuma setitik kecil di dalamnya. Kita hanyalah sebuah titik mikroskopis di dalam galaksi yang sangat luas yang disebut Milky Way atau Bima Sakti.
Penemuan Milky Way atau galaksi Bima Sakti dimulai dari halaman belakang rumah kita sendiri. Kalau kamu pernah menatap bintang-bintang pada malam yang cerah, kamu mungkin pernah melihat pita cahaya yang samar-samar membentang. Pita itu seperti pita langit yang berkilauan yang ditenun dengan bintang-bintang. Itulah galaksi kita, dinamakan Milky Way karena bentuknya seperti ada yang menumpahkan susu di jalan. Hal ini digambarkan dengan sempurna pada tahun 90-an oleh Voyager 1. Wahana antariksa milik NASA ini mengambil gambar yang disebut pale blue dot atau titik biru pucat. Piksel kecil yang hampir mustahil untuk dilihat itu adalah planet kita. Foto ini diambil dari jarak 5,96 miliar kilometer dari matahari. Dalam skala alam semesta, jarak ini nggak ada apa-apanya, tapi bagi kita jarak itu tidak terbayangkan. Jadi ketika para ilmuwan menemukan Bima Sakti, mereka mempersenjatai diri mereka dengan teleskop. Tujuan mereka adalah untuk memetakan wilayah yang belum dipetakan di langit malam. Tentu saja untuk menemukan tempat kita di dunia raksasa ini. Untuk melakukan itu, pertama-tama kita harus membuka rahasia struktur galaksi kita. Oke, kita bisa melihat dengan jelas kalau galaksi kita memiliki formasi seperti pita. Itu mungkin berarti galaksi kita bukanlah bola bulat yang besar seperti planet-planet dan bintang-bintang. Kenyataannya galaksi kita lebih mirip panekuk raksasa, yakni piringan pipi, dan kita bisa melihat kalau kita tidak melayang di atasnya dan tidak berada di bawahnya. Kita berada tepat di atas piringan itu. Langkah selanjutnya adalah melakukan perjalanan melintasi Bima Sakti untuk memetakannya. Ada sedikit masalah, untuk melakukan itu kita harus melintasi ribuan tahun cahaya secara tegak lurus dengan pesawat yang seperti panekuk ini. Sebagai gambaran, bayangkan Voyager 1, wahana yang memotret titik biru pucat. Wahana itu sudah menjelajah ruang angkasa selama hampir setengah abad. Wahana itu meninggalkan tata surya bertahun-tahun yang lalu. Kalian tahu berapa tahun cahaya yang telah dilaluinya? 0,002. Dan berapa tahun cahaya Bima Sakti? 100.000. Paham kan maksudnya? Tapi kurangnya teknologi canggih tidak menghentikan kita. Pada abad ke-18, seorang astronom pemberani bernama William Herschel memutuskan untuk menjelajahi galaksi kita. Dengan hanya bermodalkan teleskop, Indiana Jones-nya astronomi ini mulai memetakan bintang-bintang di langit malam. Hasilnya, ia menemukan Uranus, lebih dari 2000 nebula, dan membuat peta pertama Bima Sakti yang menggambarkannya sebagai sebuah cakram. Peta itu tidak terlalu akurat, tapi tetap saja sangat mengesankan. Sayangnya ia tidak tahu tentang sesuatu yang disebut debu antar bintang. Debu ini seperti kabut ruang angkasa yang bisa menghalangi pandangan kita ke bintang-bintang di pusat Bima Sakti. Debu ini membuat area pusat Bima Sakti tampak lebih sepi daripada yang sebenarnya. Sekarang, yuk kita melangkah ke abad ke-20. Henrietta Swan Leavitt, seorang astronom Amerika, adalah salah satu pengamat bintang yang penasaran. Tapi ia memusatkan perhatiannya pada jenis bintang khusus yang disebut variabel Cepheid. Bintang-bintang ini memiliki keunikan yang unik, yaitu seperti berdenyut, menjadi terang dan redup dengan pola yang bisa diprediksi. Pekerjaan Leavitt di observatorium seperti menjadi pustakawan. Dia membuat katalog bintang-bintang istimewa ini, dan seraya melakukan hal itu, ia menemukan sesuatu yang luar biasa, hubungan langsung antara kecerlangan bintang-bintang ini dan laju denyutnya. Penemuan ini sekarang dikenal sebagai hukum Leavitt, artinya hanya dengan mengukur seberapa cepat bintang-bintang itu berdenyut, para astronom bisa mengetahui seberapa jauh bintang-bintang itu berada. Bintang-bintang yang berdenyut ini menjadi patokan untuk mengukur jarak.
Sebelum tahun 1920-an, sebagian besar ilmuwan percaya bahwa Bima Sakti adalah satu-satunya galaksi di alam semesta. Tapi seiring dengan berkembangnya teleskop, beberapa astronom mulai menyadari bahwa ternyata tidak demikian. Kita mulai menemukan lebih banyak galaksi, tapi jika Bima Sakti hanyalah salah satu dari sekian banyak galaksi, di manakah tepatnya kita berada di dalamnya? Perkenalkan ilmuwan bernama Harlow Shapley. Berbekal teleskop yang canggih, Shapley mengalihkan perhatiannya pada gugus bola. Gugus-gugus ini merupakan kelompok bintang-bintang purba yang padat dan berkumpul dalam bentuk bola. Saat itulah dia melihat sesuatu yang menarik. Bintang-bintang tertua di sekeliling kita tidak tersebar di seluruh kanvas. Bintang-bintang itu mengelompok di sekeliling pusat Bima Sakti dan semuanya menunjuk ke arah rasi bintang tertentu seperti Sagittarius dan Scorpius. Ternyata asal mula galaksi kita bermula dari pusatnya. Pusat galaksi kita adalah jantung Bima Sakti dan orang-orang yang paling purba berada di sana. Artinya kita bahkan tidak berada di pusat galaksi kita sendiri. Sepertinya kita semakin gak penting ya dengan adanya penemuan-penemuan baru. Bagaimanapun, Shapley menemukan bahwa kita berada di suatu tempat di pinggiran galaksi kita. Perhitungan Shapley tidak sepenuhnya akurat, tapi cukup mendekati. Untungnya sekarang kita memiliki alat yang sangat akurat dan keren. Sejak saat itu kita bisa menentukan lokasi yang tepat. Kita berada di dekat sebagian lengan Bima Sakti yang disebut lengan Orion. Jaraknya sekitar 26.000 tahun cahaya dari pusat galaksi kita. Itulah kisah bagaimana kita mengetahui posisi kita di Bima Sakti. Mungkinkah seluruh alam semesta tidak lebih dari sebuah atom? Ketika melihat diagram atom yang merupakan penyusun semua materi, kamu bisa melihat beberapa pola di alam semesta yang berulang. Tata surya kita adalah contohnya. Ada sebuah bintang raksasa di pusatnya dan beberapa planet kecil yang mengitari bintang tersebut. Kita juga bisa melihat pengaturan yang sama di luar galaksi kita dengan banyak eksoplanet mengitari bintang-bintangnya. Kamu juga bisa menyaksikan prinsip itu dalam skala yang lebih kecil. Ini adalah cara partikel yang disebut proton dan neutron bergerak mengelilingi pusat atom yang disebut nukleus atau inti atom. Jadi bayangkan kamu ingin menyusun sekumpulan magnet positif. Mereka terus mendorong satu sama lain, bukan? Itulah yang seharusnya terjadi pada proton dalam atom. Semuanya bermuatan positif, jadi seharusnya mereka saling tolak-menolak dan terbang ke segala arah. Namun, atom-atom itu ada, jadi pasti ada sesuatu yang menyatukan mereka. Dan sesuatu itu disebut interaksi kuat atau gaya kuat. Jumlah nukleus kurang dari 0,01% volume seluruh atom, tapi biasanya menyumbang lebih dari 99,9% massa atom. Sekali lagi, mirip dengan matahari kita. Oke, interaksi kuat ini seperti lem khusus yang menyatukan proton dan neutron dalam inti atom. Dengan cara yang sama, gravitasi mencegah kita terbang menjauh dari tanah ke dalam kegelapan antariksa. Nah, lem ini berasal dari beberapa partikel yang sangat kecil di dalam proton dan neutron yang disebut quark. Partikel-partikel kecil ini memiliki muatan aneh yang disebut warna. Warna ini tidak seperti warna-warna yang kita lihat di sekitar kita. Warna ini bekerja seperti kode yang membantu quark saling menempel di dalam partikel inangnya. Kode ini juga merembes keluar dan membantu menyatukan proton dan neutron di dalam nukleus. Quark layaknya pembangun-pembangun kecil yang bekerja sama untuk membangun atom-atom yang membentuk segala sesuatu di sekitar kita. Dentuman besar disebut sebagai momen luar biasa ketika kita memiliki ruang dan waktu. Ini kisah yang kita gunakan untuk menjelaskan evolusi alam semesta. Pada awalnya, hanya ada bola materi yang amat sangat kecil seukuran buah persik. Tapi dengan suhu lebih dari 1 kuadriliun derajat. Wah, panas sekali. Dan kata dentuman pada nama ini tidak berarti benar-benar terjadi ledakan di luar angkasa. Buah persik ini mulai menyebar dan ruang muncul di mana-mana. Ini memunculkan atom, molekul, bintang, dan banyak benda langit yang mengisi ruang kosong di alam semesta kita. Pada dasarnya, semua elemen yang menyusun kita terbentuk dalam beberapa menit. Pada tahap paling awal alam semesta, sekitar 1/100 dari 1/miliar dari 1/triliun detik. Oh, tunggu, beri aku waktu sebentar untuk memprosesnya. Baiklah, lanjut.
Pertumbuhannya luar biasa pada tahap itu. Alam semesta menyebar secara eksponensial dan berhasil menggandakan ukurannya setidaknya 90 kali lipat. Seperti aku saat liburan. Aku suka coklat. Setelah dentuman besar, alam semesta merupakan subpartikel yang panas dan padat, terlalu panas untuk bisa membentuk atom. Tapi, 380.000 tahun kemudian, suhu cukup mendingin sehingga elektron-elektron bisa bercampur dengan inti dan membentuk atom. Inilah proses yang kita sebut rekombinasi. Dan inilah yang membuat alam semesta menjadi transparan. Bayangkan menyalakan saklar lampu, tiba-tiba kamu bisa melihat semuanya. Namun hanya karena alam semesta menjadi terlihat, bukan berarti terang juga. Saat itu merupakan masa kegelapan karena belum ada bintang atau galaksi, seperti kanvas kosong yang menunggu sesuatu dilukis di atasnya. Baru setelah beberapa waktu kemudian, ketika alam semesta terus berevolusi, bintang-bintang dan objek-objek terang lainnya mulai terbentuk dan menerangi kegelapan. Dan alam semesta terus berevolusi, sambil terus diisi oleh planet-planet, asteroid, galaksi, dan objek-objek lainnya. Itulah cerita yang sudah kita dengar selama beberapa dekade terakhir, dan harus kuakui, cerita ini cukup bagus. Para ilmuwan telah banyak mempelajarinya. Mereka mengamati radiasi elektromagnetik yang tersisa dari alam semesta yang masih muda. Mereka mengukur keberadaan elemen-elemen paling ringan dan menyadari bahwa semua itu sejalan dengan kisah dentuman besar. Teori-teori baru tidak mengatakan bahwa dentuman besar tidak terjadi. Ini gambaran yang bagus tentang alam semesta pada tahap awal, tapi seperti teka-teki yang belum selesai dengan beberapa bagian penting yang belum terjawab. Kita tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi sebelum dentuman besar dengan ilmu fisika yang ada saat ini. Jadi, kita butuh matematika baru untuk menjelaskan bagian-bagian yang rumit, seperti apa yang disebut singularitas. Itu adalah titik dengan kerapatan tak terbatas, ingat? Dari awal terjadinya dentuman besar. Dan disitulah teori dawai berperan, seperti peralatan bertenaga super yang dapat menangani gravitasi dan semua gaya lainnya yang sekaligus. Nah, salah satu gagasan yang diberikan teori dawai adalah alam semesta ekpirotik. Bayangkan, sebuah api besar yang menyulut api lain, dan api itu menyulut api lain, dan seterusnya. Dalam skenario ini, dentuman besar bukanlah awal dari segalanya, tapi hanyalah salah satu bagian dari proses yang lebih besar. Ini adalah gagasan tentang alam semesta siklik, sebuah perjalanan roller coaster yang tidak pernah berakhir, yang diawali dentuman besar dan diakhiri remukan besar, dan terjadi berulang kali, bahkan mungkin selamanya. Alam semesta seperti terus-menerus menekan tombol reset dengan cara yang sangat menyenangkan. Menurut beberapa teori, kita bisa melihat singularitas ini sebagai partikel tunggal dalam sistem yang jauh lebih besar, seperti halnya atom yang terdiri dari partikel-partikel subatom. Dengan mempertimbangkan semua itu, ide tersebut mengatakan setiap inti atom bisa memiliki alam semesta di dalamnya. Jadi, seluruh alam semesta kita hanyalah bagian kecil dari sebuah atom di alam semesta yang jauh lebih besar yang terdiri dari atom-atom dengan lebih banyak kosmos. Lebih banyak atom, lebih banyak kosmos. Sangat menarik. Versi awal gagasan alam semesta siklik masih memiliki satu masalah besar. Teori ini tidak cocok dengan hasil pengamatan kita terhadap latar belakang gelombang mikrokosmik, yaitu cahaya fosil yang menunjukkan bagaimana penampakan alam semesta saat baru berusia 380.000 tahun. Jadi, pada bulan Maret 2020, dua fisikawan dari Kanada menerbitkan sebuah penelitian yang mengungkap matematika di balik alam semesta siklik yang telah kita lewatkan sebelumnya. Jika kita fokus pada momen ketika alam semesta menyusut ke titik yang sangat kecil dan kemudian memantul kembali ke kondisi dentuman besar, kita mungkin bisa mencocokkan pengamatan kita. Hanya saja, kita harus menunggu lebih banyak eksperimen baru untuk menguji ide ini. Grand Unified Epoch, itulah sebutan untuk masa ketika alam semesta masih muda. Pada saat itu, materi dan antimateri yang seperti bayangan cermin satu sama lain ada dalam jumlah kurang lebih sama. Tapi karena keduanya memiliki kekuatan yang berlawanan,
Ketika saling bersentuhan, mereka akan saling menghancurkan dalam ledakan dahsyat, seperti kembang api. Artinya,